Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Romo Canwe untuk menyampaikan paparan Pungta mengenai berenang dalam harapan. Silahkan Romo. Oke, tema kita berenang dalam harapan. Sehingga saya hari ini menjadi guru renang bagi Anda. Dan walaupun mungkin tidak pintar renang dalam hidup, dalam kolam renang, tapi saya harap dalam kolam renang harapan, kita semuanya makin pintar, makin bisa. Dalam filsafat orang Barat, sesuai dengan filsafat Yunani, hanya ada nalar dan kehendak. Tidak ada perasaan. Sedangkan dalam pandangan hidup dan filsafat orang Indonesia, ada nalar, otak, ada rasa, hati, ada kehendak. Arti dengan pandangan orang Indonesia, di mana ada perasaan, kita gampang lebih dekat pada perasaan dan harapan itu. Maka kalau diterapkan pada Allah, Allah tidak hanya maha tahu, dia maha belas kasih, dia maha rahim. Artinya Allah punya hati, punya perasaan, punya feeling. Maka devosi kita tidak pada otak Yesus, tapi pada hati Yesus. Seperti kiranya sudah tahu, Santo Ignatius memakai 3 langkah dalam 2 kontemplasi. Ialah makin mengenal, itu dalam otak, makin mencintai dalam hati, makin mengikuti Yesus dalam tindakan. Dalam hal ini, Ignatius sebetulnya mengikuti penginjil Lukas. Lukas pun dalam Injil 3 kali memakai istilah melihat, tergeraklah hati oleh belas kasihan, dan bertindak. 1 kali tentang Yesus yang ketemu dengan janda terenai, dia melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka dia bertindak. 1 kali dalam Lukas 15 tentang Bapa yang Maha Rahim, lambang dari Allah Bapa sendiri. Waktu anak bungsu yang mengalami itu datang, dia melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ya tindakannya merangkul, mencium anaknya itu. Dan ketiga kalinya dipakai terhadap orang Samaria. Orang Samaria yang menjadi orang idaman Yesus. Setelah dia melihat orang yang jatuh ke tangan penyamun, melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka dia bertindak. Maka bagi kita pun berlaku dan diharapkan bahwa kita tidak hanya melihat, tidak hanya merasa kasihan, dan mudah-mudahan kita penuh harapan bertindak. Dan perasaan itu penting karena hanya perasaan yang datang dengan energi, dengan daya, dengan tenaga, dengan kekuatan, dengan semangat. Maka jangan lupa yang efektif untuk bertindak hanya yang afektif, yang didahului dengan perasaan yang kuat sekali. Dan tentu kita semua tahu
amat penting memakai perasaan itu dalam doa kita. Lebih penting perasaan daripada otak. Maka pada umumnya, dengan agak malu, saya sebagai pria harus mengakui bahwa wanita lebih pandai berdua dibandingkan dengan pria. Karena wanita tahu dua itu adalah soal hati, bukan soal otak. Sekarang saya mau membicarakan sedikit tentang relasi antara tiga keutamaan ilahi dan Allah Tritunggal, di mana iman sedikit lebih sesuai dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Kita percaya pada Allah itu. Sedangkan harapan lebih sesuai dengan Yesus, Putra Bapa, karena dialah yang penebus membebaskan kita. Dan cinta tentu lebih sesuai dengan Roh Kudus, Sang Penghibur itu. Sekarang tentang kolam renang harapan dalam hidup kita dan hidupku itu. Dan kita mudah-mudahan menyadari bahwa kolam renang itu luas sekali, panjang, lebar sekali. Yalah, pada prinsipnya nak, ceritanya yang ringan nak, cerita kamu kok kayaknya saya pribadi menghayati harapan dalam 3 hal. Nomor 1, tentang waktu yang dulu sampai sekarang. Bahwa cinta Yesus yang sampai rela mati di salib pasti lebih besar, lebih penting, dan menang atas segala kelemahan, kesalahan, dan dosaku. Dan itu kita rayakan lebih-lebih hari Jumat Agung yang lalu, di mana karena Yesus merela menumpahkan darahnya demi pembebasan pengampunan dosa kita itu. Sehingga walaupun kita dulu berdosa dan berdosa besar dan berdosa banyak atau berdosa amat memalukan sekali bagi kita sendiri, ibarat selalu ada harapan. Harapannya cinta Yesus, pengampunan Yesus selalu lebih besar, lebih penting dari semua dosa-dosa kita itu. Sehingga saya bisa melihat kembali kepada hidup saya, termasuk masa dosa saya, sebagai hal-hal yang sudah beres. Saya punya harapan bahwa ini tidak lagi menjadi persoalan antara saya dengan Tuhan, karena Yesus sudah memaafkan, sudah mengampuni segala sesuatu. Itu tentang dari dulu sampai sekarang. Tentang sekarang berlaku dan harapan saya bahwa kerinduan hatiku yang terdalam, suara hatiku yang sungguh berasal dari Allah dan mendorong aku untuk maju, untuk berkembang ke arah menjadi diriku sendiri. Artinya ada harapan, semakin kita dekat dengan Yesus, dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan jati diri kita sendiri. Sehingga sekarang,
Ibarat walaupun saya hidup dalam kesulitan, dalam macam-macam persoalan, nasihat yang paling bagus yang dapat diberikan ialah follow your heart. Ikutilah hatimu. Suara hati identik dengan apa yang dikehendaki Allah dari kita. Itu berlaku untuk kita sekarang. Nomor 3, hanya karena Kristus bangkit dari orang yang mati, dan kita merayakan itu pada hari Paskah, maka ada harapan bahwa kita pun pasti akan bangkit bersama dengan Dia. Sekali lagi, tanpa Kristus yang bangkit, tidak ada harapan bagi kita. Tapi karena Kristus yang bangkit dari orang mati, kita pun bersama-sama akan dibangkitkan oleh Kristus bersama dengan Kristus. Sebetulnya kita boleh merasa kasihan dengan orang yang tanpa harapan, yang hidup tanpa harapan, yang bagi mereka tidak ada kebangkitan nanti. Sehingga bagi mereka hanya tinggal pepatah mumpung isi hidup. Mumpung isi hidup. Bagi mereka sebetulnya dikatakan hidup itu hopeless. Bagi kita, karena percaya kepada Yesus yang bangkit dari orang mati, ada harapan. Karena Dia bangkit, kita ikut nanti bangkit bersama Dia. Sehingga kita sungguh-sungguh berenang dalam pulau renang yang raksasa itu. Dari dulu, sekarang, dan nanti selalu ada harapan. Kita tak pernah bisa putus asa karena Kristus selalu ada. Dan harapan selalu ada. Dan selalu hanya bisa menjadi lebih baik, lebih dekat, lebih akrab, lebih hangat, lebih mesra dengan Yesus. Hanya di dalam, kenapa kita perlu berdoa? Karena hanya dalam doa kita merasakan, menghayati, Allah yang sebesar. Kalau kita hanya mendengar bahwa Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah cinta, God is love, kita semua tahu. Tapi kalau tidak digerakkan oleh dalam hati itu, kalau tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada semangat, tidak ada perasaan, itu lantas hidup kita amat miskin. Maka hanya kita perlu doa. Kita perlu merasakan, menghayati, menikmati betapa kita dicintai. Sehingga semakin kita menghayati itu, kita menjadi bebas dari segala ketakutan. Karena gak usah takut apapun juga, karena selalu ada harapan. Kita bebas dari rasa minder, karena kita menyadari bahwa kita dihargai, dihormati, diangkat oleh Tuhan sendiri, disayang oleh Tuhan sendiri. Percuma merasa minder, percuma merasa rendah diri. Karena kita semuanya sama-sama jadi putra
dan putri Papa itu. Sehingga sebetulnya hanya tinggal terima kasih pada Tuhan bahwa karena iman kita punya harapan yang sebesar itu. Bapak, mudah-mudahan seluruh hidup kita, dulu, sekarang, dan untuk hari depan, selalu ada harapan. Mudah-mudahan penuh harapan. Dan mudah-mudahan kita makin pintar renang dalam harapan itu. Sampai sungguh-sungguh puas. Supaya sungguh merasa segar renang dalam harapan itu. Sehingga ibarat sebagai nasihat terakhir, saya memberi 3 kata Inggris. Live, love, laugh. Saya ulangi. Live, love, laugh. Hiduplah, tertawalah, dan cintalah. Itu yang kita bisa kalau kita punya harapan. Sehingga makin yakin untuk menikmati hidup. Selalu punya alasan untuk senyum tertawa. Walaupun tentu mudah-mudahan kita begitu terhibur sampai kita menangis karena begitu senangnya itu. Boleh juga. Tapi yang paling penting yang terakhir, love. Cinta. Cinta pada diri kita sendiri, cinta kita pada alam cipta Tuhan, cinta kepada sesama, cinta kepada Tuhan sendiri. Lantas, hidup kita tidak kosong, tapi penuh. Dari dulu, sekarang, sampai nanti. Silahkan renang dalam harapan itu. Terima kasih. Terima kasih Romo Canwe. Mari kita beri tepuk tangan virtual teman-teman ya. Untuk Romo Canwe yang sudah mengajak kita berenang bersama. Guru renang kita luar biasa sekali ya, berenang dalam harapan. Live, love, dan love. Jangan lupa 3 hal itu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin kalau ada yang ingin memperdalam pemaparan dari Romo Canwe, saya undang Pak Robin untuk menyampaikan beberapa langkah doa yang bisa kita coba lakukan di rumah, Pak. Mungkin nanti juga bisa kita diskusikan ya mengenai latihan doa ini. Silakan Pak Robin. Baik, terima kasih, Fania. Saya share screen saya. Terima kasih juga untuk Romo Canwe yang sudah memberikan paparannya. Berdasarkan dari buklet langkah keempat, berenang dalam harapan, di sini Romo Sardi mengajak kita untuk bertekun dalam doa, dan kita juga diajak untuk mengingat kembali pengalaman kita kembali ke rumah. Seperti yang tadi disinggung oleh Romo Canwe, mengambil kisah dari Injil Lukas tentang anak yang hilang. Nah, supaya kita bisa tetap hidup dan bisa tertawa kembali, mencintai kembali, mengasihi kembali, ya kita diajak untuk mengingat pengalaman-pengalaman kita pada saat kita menerimakan sakramen tobat. Di sini perspektifnya yang diundang ke arah situ. Karena pertemuan untuk yang membahas atau membagikan pengalaman dari langkah doa keempat ini akan dilakukan bulan Mei, 1 bulan kemudian. Jadi di sini diberikan satu panduan 5 langkah doa untuk bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin mendoakan dan merefleksikan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Canwe barusan dan apa yang disampaikan oleh Romo Sardi dalam latihan doanya. Tahap pertama untuk persiapan, kita bisa memilih lokasi dan waktu yang tepat untuk berdoa, membaca dan mengingat kembali pumpa yang telah diberikan. Nanti pumpa yang disampaikan Romo Canwe ini akan diposting di kanal YouTube Yayasan Basis. Teman-teman, Bapak Ibu bisa mengaksesnya ke sana. Kemudian kita mengambil posisi santai dengan punggung tegak dan siap untuk berdoa. Kemudian kita mengambil gerakan menghormati
berbakti dan merendahkan diri. Di sini doa pembukaannya saya kembali disampaikan tentang doa persembahan harian, tapi ada modifikasi sedikit di bagian akhirnya. Langkah ketiga ya kita mohon rahmat, mohon dambaan supaya apa yang kita lakukan memiliki satu tujuan yang pasti. Di sini dambaan yang ditawarkan adalah mohon rahmat ketenangan saat mengalami kegagalan dan kekuatan dalam bermegah dalam salib. Ada 5 pokok doa yang ditawarkan sebagai bahan dari latihan doa kita, merenungkan Galatia bab 5 ayat 4 tentang bermegah karena salib. Kemudian yang kedua, mengingat dan menghadirkan kembali pengalaman-pengalaman ketidakberdayaan karena dosa-dosa. Kemudian pokok doa yang ketiga, mengingat dan menghadirkan kembali pengalaman doa, sakramen pengampunan dosa atau ekaristi sebagai sumber kekuatan dan harapan hidup. Yang keempat, mengingat dan mencatat pengalaman. Ini satu kebiasaan yang selalu dianjurkan oleh Santo Ignatius untuk mencatat pengalaman doa kita, mencatat perasaan dan pembelajaran doa. Latihan rohani sebagai sumber harapan. Kemudian kita diajak untuk mendaraskan dan meresapkan Mazmur 62 ayat 1-2. Berada di dekat Allah itu tenang, daripadanya lah keselamatanku. Aku bersyukur atas semuanya. Nah, karena waktu sebulan ke depan itu cukup panjang, misalkan Bapak Ibu ingin mengulang doanya lagi, ada beberapa tema yang ditawarkan untuk mengulang doa. Di sini kita juga dianjurkan untuk menuliskan refleksi. Ya, ini ada usulan tema tentang latihan doanya, mengingat dan menghadirkan kembali pengalaman menerima sakramen tobat. Apakah ada dorongan dari dalam hati sendiri, atau malah dorongan dari orang lain, ya, atau paksaan, ya. Atau karena suatu keadaan sehingga terdorong untuk menerima sakramen tobat. Coba kita ingat-ingat lagi apa pesan Romo yang memberikan sakramen saat itu. Dari perspektif waktu, kita bisa mengingat-ingat pengalaman kita saat pertama kali menerima sakramen tobat. Tahu terakhir kali menerima sakramen tobat. Mungkin banyak teman-teman, Bapak Ibu di sini yang barusan menerima sakramen tobat ya, karena kita baru saja masuk ke masa Paskah. Jadi masa Prapaskah biasanya ramai yang bertobat, ingat dengan Tuhan. Atau pengalaman lain di antara pertama kali dan terakhir kali. Atau mungkin ada pengalaman yang mengejutkan saat menerima sakramen tobat. Itu 5 langkah doa yang ditawarkan Bapak Ibu mengulang dan beberapa usulan tema jika ingin mendoakannya beberapa kali. Nanti minggu depan saat pertemuan punta kelima, percakapan rohaninya membagikan refleksi Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pania. Baik, terima kasih Pak Robin. Percakapan rohani untuk punta keempat ini bulan depan ya Pak ya? Bukan minggu depan, tapi bulan depan, bulan Mei, minggu kedua. Baik, Ibu Bapak, Suster, Romo, teman-teman, kita masih punya waktu sedikit kalau misalnya ada yang ingin memperdalam, memperjelas mengenai paparan pungta yang tadi disampaikan oleh Romo Canwe maupun langkah doa yang tadi juga sudah diingatkan oleh Pak Robin begitu ya. Saya persilakan kalau ada yang ingin menanggapi atau bertanya bisa diketik di kolom chat atau mau langsung raise hand dan nyalakan mikrofon, silahkan begitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, memperdalam, memperjelas mengenai berenang dalam harapan. Adakah? Jadi untuk latihan doa yang bisa Ibu Bapak teman-teman coba dalam sebulan ke depan adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Robin dan berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh Romo Canwe ya, ada beberapa poin yang menarik tadi yang saya sempat catat begitu. Yang pertama yang efektif untuk bertindak itu adalah yang afektif begitu ya. Itu menarik sekali. Jadi pengalaman-pengalaman yang mungkin begitu menggetarkan begitu perasaan yang mendalam mungkin itu perlu kita renungkan lebih lanjut tuh karena itu bisa jadi efektif untuk kita mengenali kehadiran Tuhan begitu ya. Kemudian tadi kita hanya bisa menjadi lebih baik, lebih hangat, lebih mesra dengan Yesus kalau kita merasakan kasih
Yesus sendiri itu kasih Allah. Suara hati adalah suara Allah begitu ya. Nah, kenapa kita perlu berdoa gitu? Karena hanya dengan berdoa kita mengalami Allah yang penuh kasih. Itu salah satu tadi yang disampaikan oleh Romo Chanwi juga ya. Makanya silahkan ada yang mau bertanya? Saya Mbak Fania. Silahkan Pak Kristianto. Ya. Bisa nyalakan kamera? Mohon maaf Pak. Oh ya. Supaya terlihat wajahnya. Kok enggak bisa Mbak? Oh ya, nggak apa-apa Pak. Kalau begitu silakan disampaikan saja pertanyaannya kepada siapa? Kepada Pater Chanwi. Ya. Saya bekerja di suatu perusahaan yang konon akan jatuh bangkrut. Saya mengalami kekhawatiran. Saya teringat kepada Santo Ignatius yang meninggalkan segala kenyamanan dengan sengaja, dengan sukacita menjadi pengemis. Nah, saya sangat lekat, punya kelekatan dengan makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur. Nah, ini kalau saya bekerja dan perusahaan bangkrut, kemungkinan itu semua akan berlalu. Saya khawatir tentang kesehatan saya dan masa depan saya. Nah, saya ingin lepas dari kelekatan itu dan ingin tadi dikatakan live, maksudnya hidup, tertawa, dan mencintai itu. Demikian, Pater, pertanyaan saya, Pater. Terima kasih. Jawaban saya begini, tentu mengalami semacam itu sesuatu yang amat mengerikan, menimbulkan ketakutan bagaimana hari depan saya, bagaimana saya bisa makan, bagaimana bisa membeli obat, macam-macam itu. Dan kita semua dari kecil merasa dan bertindak seperti kita sendiri harus menjamin hidup, kesehatan, dan hari depan kita. Dan kita membutuhkan waktu yang amat sangat lama sekali untuk menyadari bahwa bukan kita yang memberi hidup dan kesehatan, dia yang memberi hidup dan kesehatan, dan penyelenggaraan ini adalah Tuhan Allah sendiri. Masih ingat bagaimana satu kali Yesus mengatakan kepada orang, lihat bunga-bunga di ladang, keindahannya lebih hebat daripada pakaian dari Salomo. Artinya kita dengan susah payah kadang-kadang harus belajar untuk memberi kepercayaan kepada Tuhan bahwa Dialah yang akan mengatur, menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Memang kita harus ikut berjuang, tapi pada akhirnya kehidupan, kesehatan, kematian kita bukan di tangan kita, itu di tangan Tuhan. Mula-mula kita tidak menyadari. Makin tua, mudah-mudahan makin menyadari hal itu. Bahwa kita tidak bisa memaksakan, mengusahakan kesehatan kita sendiri sampai 100 tahun. Bahwa itu sungguh tergantung dari itu. Dan percaya juga bahwa Tuhan lewat keluarga, lewat kenalan, lewat teman, lewat tetangga, kiranya juga akan menolong kita. Mula-mula, ibarat waktu belum mengalami sesuatu yang mengerikan, ibarat menyerahkan diri, meletakkan diri penuh dalam tangan Tuhan itu. Tapi semakin berani, penuh harapan meletakkan diri dalam tangan Tuhan, lantas kita dengan tenang bisa melihat kemungkinan kesempatan
lowongan yang ada untuk hari depan kita. Dengan rileks, dengan tenang. Karena tahu Tuhan pasti akan menolong. Kita sebagai orang muda tahu kita di tangan Tuhan, tapi sebagai orang muda yang sehat dan punya gaji, ibarat kita tidak membutuhkan penegaran ilahi. Semakin tua, semakin sakit, semakin dalam kesusahan, semakin kita menyadari bahwa kita memang membutuhkan dan tergantung seluruhnya dari penyelenggaraan ilahi. Tuhan memberi hidup kepada kita. Saya tahu lebih gampang omong daripada mengalaminya sendiri. Tahu. Ya. Kalau Bapak masih amat khawatir, takut, gelisah, mula-mula masuk akal, tidak aneh. Ya. Tapi supaya lambat laun itu menyadari bahwa life goes on. Apakah jawaban saya cukup? Kira-kira? Baik, Pater, cukup jelas. Cuma maaf, mungkin sinyal di HP saya agak suara dari Pater terputus-putus. Tapi saya sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Pater. Terima kasih, Pater Chan Wei. Wow. Baik, terima kasih Pak Kristianto untuk pertanyaannya dan Romo Chanwe untuk tanggapannya. Apakah ada yang masih ingin bertanya atau menanggapi lagi? Saya persilahkan, satu orang lagi mungkin masih ada waktu. Boleh dengan saya, Ibu? Silahkan. Ya. Siapakah? Dengan Boleh Wahyu. dinyalakan kameranya jika memungkinkan. Mohon maaf, Bu, kondisinya lagi kurang pas. Lagi Oke, rame. baiklah, silahkan. Malam, Romo Zahwe. Ya. Saya dengan Wahyu, Romo. Yang saya rasakan berenang dalam harapan ini, terus terang, konteksnya sih secara tidak langsung saya sudah mulai mencoba menyerahkan semua keputusan saya kepada Tuhan. Namun memang sesekali cukup gelisah, Romo, seperti yang Romo sampaikan tadi. Tidak siap, ya, gelisah ada, tapi berserah kembali kepada Tuhan, betul. Jadi mencoba melihat finding God in all things, ya. Itu yang coba saya lakukan. Namun untuk penguatannya, yang saya rasakan begini, Mo. Semakin saya coba berserah, semakin banyak cobaan yang ada. Begitu Tuhan menunjukkan kuasa-Nya ke dalam kondisi masalah saya, banyak hal yang outstanding yang tidak bisa terpikirkan ternyata terselesaikan. Namun hal itu datang terus-menerus berkali-kali dan semakin berat, semakin unik gitu. Pada akhirnya saya berpikir, apa Tuhan masih mau menguji saya karena saya belum benar-benar berserah kepadanya, dan bagaimana sikap saya gitu. Itu yang saya masih sedikit bingung, Romo, untuk menjalaninya, ya. Mungkin Romo ada pencerahan bagi saya, mohon Romo. Ya, saya merasa ini adalah perkembangan normal dalam hidup hampir tiap manusia, bahwa dia dengan alon-alon, dengan pelan-pelan harus belajar menyadari dan mengikuti hatinya, bahwa mula-mula dia dirinya sendiri, semua dikuasai dirinya sendiri. Makin lama harapkan makin banyak pengalaman hidup, menyadari bahwa tidak mungkin tiap orang membereskan, menyelesaikan persoalan hidupnya sendiri. Bahwa dia sungguh tergantung dari kerahiman, dari belas kasihan Allah.
Tapi untuk itu dia membutuhkan waktu. Ya, sehingga mungkin masih membutuhkan 1, 2, 3, 5 tahun untuk sungguh-sungguh percaya penuh pada Allah. Penyelenggaraan ilahi sungguh ada. Tapi kita sungguh-sungguh tiap saat di tangan. Dan Bapak Tuhan sayang sama kita. Tapi itu semuanya dihayati kalau kita berdoa. Maka saya ulangi lagi, doa itu kalau kita merasakan itu, tidak hanya dengar, masuk dalam hati, kita terhibur atau ada semangat, ada kegembiraan. Sehingga kita walaupun sulit bisa tertawa. Mungkin mata masih menangis kesulitan, tapi mudah-mudahan mulut tertawa gembira karena tahu semua akan beres. Oke? Oke, baik Baik. Romo. Terima kasih Romo. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Bisa tertawa karena tahu semua akan beres ya Romo ya. Luar biasa sekali. Ya. Terima kasih Saudara Wahyu untuk pertanyaannya dan Romo Chanwe untuk tanggapannya. Ada satu orang yang raise hand, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya Saudara Alvin, saya persilahkan. Boleh. Terima kasih. Oke, silakan. Dengan Neti di sini saya istrinya. Jadi Silakan Bu Neti. saya mengerti konsep tentang harapan, which is Tuhan selalu memberi kita harapan, Tuhan memberi kita kekuatan, dan kita selalu bersandar pada Tuhan. Saya percaya. Tapi pada sebaliknya, bagi saya sendiri sebagai manusia, kalau kita terlalu berharap, apakah kita menjadi lengah? Kemudian nggak apa-apa, misalnya saya menghadapi ujian, nggak apa-apa, Tuhan pasti membantu saya besok, atau ada tugas pekerjaan yang sulit, saya menjadi gampang menyerah karena saya selalu berpikir nggak apa-apa, Tuhan pasti menolong saya. Bagaimana tanggapannya Romo? Jadi terlalu berharap, maksud saya tuh kalau istilahnya kita overconfidence bahwa Tuhan membantu kita. Dan saya sebagai pribadi manusia biasa, apakah menjadi lengah gitu? Karena saya kan juga harus mengandalkan kekuatan saya, ya, tidak hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau saya mengandalkan totally kekuatan Tuhan, dan saya nggak berbuat apa-apa, apakah itu betul? Tentu tidak betul. Maka masih ingat pada permulaan saya mengatakan 3 langkah itu ialah melihat, merasakan, bertindak. Tuhan selalu mengharapkan bahwa kita ambil 3 langkah itu. Tidak hanya langkah pertama, tidak hanya langkah merasakan, tapi kan kita merasakan, ingat istilah yang saya pakai adalah afektif itu. Ya. Kalau perasaan kita, harapan kita, kegembiraan kita sudah besar sekali, kita lebih bersemangat, lebih gampang, lebih cepat bisa berbuat sesuatu. Ya, artinya perbuatan kita selalu diharap. Oke. Dan saya tadi juga mencoba
Saya tidak ngomong tentang yang dulu, bahwa dosa kita diampuni, tidak hanya hari depan bahwa kita akan masuk surga, tapi bahwa keadaan yang sekarang kita punya suara hati, kita punya kerinduan hati, dan kerinduan hati itu datang dari Allah sendiri. Ibu tidak bisa berbuat lebih baik daripada follow your heart. Itu lebih baik dari semua nasihat dari semua orang lain. Karena hanya ibu tahu mana yang paling cocok bagi ibu sendiri. Ya, ikutilah hati sendiri. Lantas tahu apa yang harus diperbuat. Tahu tidak diperbuat. Oke? Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Neti untuk pertanyaannya dan Romo Iya. Chandra untuk tanggapannya. Baik, teman-teman, Ibu Bapak, Romo, Suster, sayang sekali waktu kita agak terbatas, maka mungkin tidak semua pertanyaan yang ingin disampaikan itu bisa terjawab, bisa didiskusikan pada kesempatan hari ini, tapi mudah-mudahan ada waktu lain untuk kita bisa bertemu lagi untuk membahas lebih dalam mengenai berenang dalam harapan, atau mungkin juga tema-tema yang lain, begitu ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan virtual untuk Romo Canwe. Terima kasih sekali Romo untuk paparannya dan juga tanggapan-tanggapannya yang sungguh memberi peneguhan, ya, memberikan kekuatan bagi kita semua. Baik teman-teman, Ibu Bapak, Romo, Suster, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelumnya kita akan foto bersama dulu mendokumentasikan kebersamaan kita malam ini. Saya undang Ibu Bapak, Romo, Suster, teman-teman untuk menyalakan kamera. Nanti mohon dibantu dari Yayasan Basis, mungkin bisa membantu untuk screenshot. Oke, nanti saya bantu. Bisa. Pak Robin, baik. Ya, silahkan Pak Robin. Oke, ya saya beri kesempatan beberapa saat nih untuk merapikan Menyalakan dulu kamera. rambutnya, menyalakan kamera ya, cari angle yang pas. Oke, siap ya. Layar pertama, ada 3 layar ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini agak. Oke, sekarang masuk ke layar kedua. Saya minta tolong, iya nggak apa-apa kalau nggak bisa buka kameranya. Layar kedua. Oke, sekarang masuk ke layar ketiga. 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robin. Nah, sebelum kita menutup dengan doa penutup, saya ingin menginformasikan bahwa pertemuan kita untuk punta kelima akan dilaksanakan pada Selasa kedua ya, Selasa kedua bulan Mei. Itu adalah tanggal berapa Pak Robin? Tanggal 9 ya, tanggal 9 Mei dengan Saudara Felix Chris Alfian. Temanya adalah belajar dari Allah yang berjerih payah. Ya, itu temanya. Dan nanti untuk jadwal berikutnya bisa silahkan dilihat di layar, begitu sudah dibagikan oleh Pak Robin. Sekali lagi jika teman-teman, Ibu Bapak ada yang belum memiliki buklet berenang dalam harapan dan ingin memilikinya, silahkan Anda bisa menghubungi Yayasan Basis melalui Pak Anang itu ya, nanti akan di share ulang di kolom chat nomor kontak yang bisa dihubungi untuk pemesanan buku berenang dalam harapan. Ini buklet buku doa, latihan doa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, baiklah. Kita akan menutup rangkaian kegiatan kita malam ini, teman-teman, dengan doa. Sebelumnya, Pak Robin, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup dengan doa? Udah cukup. Oke ya. Baik, kalau begitu saya tadi sudah minta bantuan Bu Irin Rosari, Bu Ari, apakah masih ada? Oh ya, untuk membacakan doa. Silakan mohon bantuan Pak Robin untuk menyalakan screenshotnya, share screen-nya. Nanti minta tolong diakhiri berkat dari Romo Canwe ya. Silakan Bu Ari. Masih di mute Ibu? Di nama Bapa dan Putra dan
Yesus. Amin. Amin. Tuhan, bila ku tengok kembali hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun di belakangku, aku harus mengaku banyak yang aku mau ternyata tidak terjadi seperti harapanku. Bila ku kenang kembali apa yang terjadi, apa yang kuharapkan berhasil ternyata gagal. Apa yang kudamba memberi kepuasan ternyata menenggelamkanku ke dalam kekecewaan. Apa yang kuimpikan menghibur aku dengan kebahagiaan ternyata lebih melumuriku dengan penderitaan. Tuhan, apa-apa yang aku rencanakan ternyata membentang jadi berantakan. Tuhan, tak ada gunanya sekarang aku mengeluh. Aku ingin berhenti dengan ratapanku di hadapan-Mu. Aku ingin menenangkan hatiku. Namun di hari-hari mendatang, berikanlah kepadaku kekuatan untuk menanggung apa saja yang tidak aku inginkan dan harapkan. Aku percaya Engkau akan menemani aku untuk selalu membenarkan dan memurnikan keinginanku, rencanaku, dan harapan-harapanku. Tuhan, tolonglah aku untuk meletakkan kepercayaanku kepadamu. Amin. Mohon berkat dari Romo Canwe. Masih di mute, Romo. Oke, sudah dibuka. Halo, Iya, terdengar, Romo, jelas. saya tidak dengar apa-apa. Mohon berkat dari Romo Canwe untuk menutup pertemuan ini. Semoga berkatlah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun di atas diri kita dan tinggal dalam hati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Romo Canwe, terima kasih para Amin. suster, Ibu Bapak, teman-teman semua. Terima kasih. Sampai bertemu bulan depan. Terima kasih semuanya, Ibu Terima Bapak. kasih.